Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini di dalam pelajaran atau mempelajari kitab Usulun fi Tafsir. Kita mempelajari beberapa kaidah di dalam tafsir, dalam memahami Al-Quran. Di harapannya kita nanti bisa terarah, terbimbing ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghafal beberapa dari Al-Quran, beberapa ayatnya, itu kita bisa paham dengan baik, bisa paham dengan benar, dengan kita dibantu oleh ilmu usulun fi tafsir. Ya, ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kali ini di dalam bab Al-Qur'anul Karim, pasal yang keempat, ya. Jadi yang keempat yaitu Al-Makkiyyu wal Madaniyyu. Ya. Di yang pertama dahulu setelah muqaddimah tentang Al-Qur'an apa? Nuzulul Qur'an. Ya. Yang kedua awalu ma nazala minal Qur'an, dan yang terakhir kemarin nuzulul Qur'ani ibtidaiyun wa sababiyun, termasuk dibahas di situ asbabun nuzulnya, fawaid ma'rifati asbabun nuzul, juga yang terakhir kemarin apa? Umumul lafzi wa khususus sabab. Ya. Sekarang nomor 4 Al-Makkiyyu wal Madani. Yuk dibaca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala mu'alif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina. Ar-Rabi' al-Makkiyyu wal Madaniyyu. Nazala al-Qur'anu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mufarraqan fi khilali 23 sanatan. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaraha bi Makkah. Qala Allah Ta'ala fi suratil Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Walidzalika qassama al-ulama'u rahimahullahu ta'ala Qur'ana ila qismaini, makiyyun wa madaniyyun. Fal makiyyu ma nazala 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ila al-madinati, wal madaniyyu ma nazala 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ila al-madinati. Ya, semuanya. Yang keempat, Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara terpisah, secara bertahap di dalam masa
selama 23 tahun Rasulullah SAW telah menghabiskan kebanyakannya di Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Al-Qur'an kami menurunkannya dengan bertahap agar kalian membacakannya kepada manusia dengan perlahan, dan kami telah menurunkannya dengan bagian demi bagian. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah ta'ala membagi Al-Quran pada dua jenis, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Adapun Makkiyah, apa-apa yang turun kepada Nabi SAW sebelum hijrahnya beliau ke Madinah, dan Madaniyah, apa-apa yang turun kepada Nabi SAW setelah hijrah beliau ke Madinah. Nah, ini ikhwan berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, satu ilmu yang sangat penting untuk semuanya kita mengetahuinya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mufarraqan, secara berangsur-angsur. Jadi tidak satu kali turun, tidak sekali turun, tapi dipisah-pisah, berangsur-angsur. Ini tentu satu kelebihan, satu keutamaan, bukan justru suatu celaan, sebagaimana yang kita telah bahas kemarin ya. Nanti akan diterangkan di sini, diturunkannya Al-Quran dengan berangsur-angsur termasuk kelebihan. Berangsur-angsurnya diturunkannya Al-Quran adalah dalam masa dalam masa 23 tahun, yaitu mulai usia beliau Shallallahu Alaihi Wasallam waktu awal mula turunnya Al-Quran, ketika turun surat Iqra, ya kan, beliau usia 40 tahun, dan terakhir ketika turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan gitu, atau yang terakhir turun beliau berusia 63 tahun. Beliau wafat usia 63 tahun. Jadi 40 sampai 63, ya kan, 23 tahun. 23 tahun itu yang 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah, maka beliau katakan qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaroha bi Mekah. Maka dikatakan beliau menghabiskan kebanyakan waktu dari 23 itu kebanyakannya di Mekah, karena Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Maka Mekah adalah aksar, ya kan? Mekah aksar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra 106 yang menerangkan hal itu, menerangkan Al-Qur'an turun berangsur-angsur, yaitu firman-Nya wa Qur'anan farraqnahu. Dan Al-Qur'an kami menurunkannya, menjadikannya berangsur-angsur. Dijadikannya demikian oleh Allah Ta'ala dengan tujuan yang mulia, dengan hikmah yang agung. Apa jemaah? Litakra'ahu 'alan nasi 'ala muksin, supaya engkau membacakan Al-Qur'an itu kepada manusia 'ala muksin. Apa 'ala muksin? Yakni 'ala mahalin, supaya kamu membacakannya pelan-pelan, membacakan kepada mereka pun bisa
sedikit demi sedikit sehingga Al-Quran itu betul-betul merasuk kuat, menancap di dalam hati mereka. Demikian pula mudah bagi mereka mengamalkannya karena sedikit demi sedikit. Al-Quran tidak sekali turun tapi berangsur-angsur. Ikhwati benar bahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka juga demikian selayaknya kita ya di membaca Al-Quran itu membaca yang sesungguhnya adalah bila kita memahami makna-maknanya dan bisa mengakar ke dalam hati, menumbuhkan iman dan amal soleh. Itu nanti namanya membaca Al-Quran, namanya membaca Al-Quran. Jangan sampai hujan tapi tanamannya tidak tumbuh, ya kan gitu. Jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Karenanya dia telah berfirman wa nazzalnahu tanzila. Ini kami menurunkannya sebagian sedikit demi sedikit. Khawati bilang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian memanfaatkan ilmu yang terkandung di dalam proses tersebut, yang mana itu proses pun dalam rangka memantapkan iman, dalam rangka memantapkan pemahaman. Maka para ulama juga mengambil faedah di situ dalam rangka memahami dan memahamkan Al-Quran yang turunnya berangsur-angsur, maka dibagi. Nah, dalam membagi pembagiannya ulama tidak membagi sesuai tempatnya turun. Karena kalau membagi sesuai tempatnya turun nanti berat karena turunnya di banyak tempat dan juga enggak jarang turunnya ketika beliau sedang dalam bepergian, sedang dalam perjalanan, kan gitu. Jadi kalau membagi sesuai tempat-tempat di mana Al-Quran Allah turunkan itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah. Oleh karenanya para ulama merojihkan, menguatkan untuk pembagian turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur itu cukup dibagi dua, yaitu ayat-ayat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrahnya ke Madinah, maka dinamakan Makkiyah. Dan yang kedua ayat-ayat yang turun kepada Nabi SAW sesudah beliau hijrah ke Madinah, maka dinamakan Madaniyah, yaitu melihat yaitu maslahat ya, yang rajih yaitu dibagi cukup sebagaimana keterangan tadi, yaitu cukup Al-Makki dan Al-Madani, dengan pengertian Al-Makki adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah, dan Madani yang turun kepada beliau sesudah hijrahnya ke Madinah. Yuk terus. Bismillah. Wa ala hadza faqaluhu ta'ala fi suratil Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Minal qismil madani wa in kanat qad nazalat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bi Arafah. Fa fi sahihil Bukhari an Umar radhiyallahu anhu qala qad arafna dhalikal yawma wal makana alladhi nazalat fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat wa huwa qa'imun bi Arafata yawma sumu'atin. Dan oleh karena ini maka
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu pada hari aku sempurnakan bagimu agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Ayat itu adalah termasuk jenis Madaniyah, walaupun ia turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Haji Wada di Arafah. Lalu di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh kami mengetahui yang pada hari itu dan tempat yang mana ayat turun kepadanya, ayat turun di dalamnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu turun sedang beliau dalam keadaan berdiri di Arafah pada hari Jumat. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan pembagian dan pengertiannya Al-Makki wal Madani, maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, termasuk bagian Al-Madani. Sekalipun turunnya ayat itu adalah di Arafah, dan Arafah masuk ikut Mekah. Karena itu turun di Arafah bagian Mekah, tapi turunnya setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya. Ikhwan berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Penting semua kita memahami ayat ini. Ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, dengan pemahaman yang baik, ya. Al-yauma akmaltu. Al-yauma artinya apa? Hari ini. Di al-yauma nasab karena dzaraf. Hari ini. Al pada al-yauma, al apa ikhwa? Al pada al-yauma, al apa namanya? Al-ahdiyah, khuduriyah. Makanya hari ini, hari yang sekarang hadir, kan gitu. Al-yauma, hari yang sekarang hadir, kan gitu. Hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah ketika beliau wukuf di Arafah. Ya, hari ini itu hari Jumat 9 Zulhijjah ketika beliau wukuf di Arafah di Haji Wada. Allah menurunkan ayat ini mengatakan hari ini akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini jelas apa yang sempurna? Apa yang sempurna? Agama. Ya kan? Agama. Jadi itu jelas bahwasanya di hari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan agamanya itu adalah sempurna, bukan seperti yang diinginkan oleh sebagian pihak yang mengatakan Nabi sempurna menyampaikan agama. Itu Nabi sempurna menyampaikan agama karena beliau terus meninggal dunia, tapi agamanya belum sempurna, perlu diteruskan oleh khalifah dan para
ulama kan itu. Ini adalah pemahaman yang sangat jauh dari kebenaran. Ya, itu pemahaman yang bahaya. Jadi yang betul jelas itu adalah akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, sehingga apa yang hari itu adalah akidah dan ibadah Islam, maka ibadah dan akidah Islam. Dan apa yang di hari itu bukan akidah dan ibadah Islam, maka bukan bagian dari Islam. Karena disempurnakan di hari itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kita hendaknya meyakini kesempurnaan Islam dan kita bagaimana berpegang teguh kepadanya. Yang kedua, Allah katakan setelah itu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan untuk kalian nikmatku. Itu jamaah. Jadi sempurna nikmat tentu apa? Sempurnanya nikmat tentu adalah dengan lengkap di duniawiyah dan diniyah. Maka disitulah letak penegasan lagi sempurnanya Islam, karena maksud dari atmamtu alaikum nikmati tentu dengan menyempurnakan din ini. Dengan din ini telah dijadikan sempurna, berarti sempurnalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Maka sempurnalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Ya, kaum muslimin, ikhwati fillah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kesempurnaan badan, alhamdulillah semua manusia diberi badan yang sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah yang menciptakan dan menyempurnakannya. Apa makna menyempurnakan penciptaan jamaah? Kamu sempurna enggak? Hah? Kamu sempurna enggak? Enggak, kasihan banget. Kamu sempurna enggak? Sempurna. Buktinya apa kamu sempurna? Apa makna kamu sempurna? Apa makna kamu sempurna? Alladzi khalaqa fasawwa, Dia Ta'ala yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Kamu sempurna enggak berarti? Hah? Sempurna. Tapi apa makna sempurnanya makhluk? Apa makna sempurnanya makhluk? Nah, sempurnanya makhluk, diciptakanlah makhluk itu dengan lengkap organ-organ dan anggota badannya, dan semuanya berfungsi dengan baik. Jadi diciptakanlah kita di setetes air, namun semua kita punya organ tubuh ini, punya tangan, tangannya bisa untuk memegang, punya kaki, kakinya bisa untuk berjalan, punya mata, mata bisa untuk melihat. Itu namanya sawwa. Dia Ta'ala menyempurnakan. Itu sempurnanya makhluk. Di kita juga mensyukuri, itu alhamdulillah kita syukuri, kita disempurnakan oleh Allah Ta'ala, sempurnanya diri kita ini. Tapi itu nanti akan disempurnakan lagi nikmatnya. Wa atmamtu alaikum nikmati, sempurnanya penciptaan disertai sempurnanya din. Ya kan? Bi ikmali ad-din. Nanti jadi sempurna lahir dan batin. Lahir di duniawiyah dan diniyah. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Allah firmankan wa raditu lakumul islam madina. Dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama bagimu.
Jadi apa artinya? Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dirinya tidak meridhoi dari semua kepatuhan para hambanya selain Islam. Ini nas yang jelas, ini nas yang Allah turunkan kepada beliau di akhir-akhir beliau menerima wahyu, ya. Jadi itu tentu suatu yang sangat agung sekali. Semua ini mengecamkannya dengan baik-baik. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ayat termasuk apa? Bagian yang kedua al-Madani, yaitu turun setelah beliau hijrah ke Madinah. Itu turun kepada Nabi beliau ketika haji wada di Arafah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwasanya beliau mengetahui hari itu dan tempat yang di tempat tersebut itu ayat turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu itu ayat turun Nabi sedang wukuf di Arafah di hari Jumat. Dikatakannya Arafah, dikatakannya wukuf, dikatakannya Jum'ah, itu tentu mengandung maksud pemuliaan. Ya kan? Ini mulia ayatnya, dan dimuliakan itu ayat di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia dan di peristiwa yang mulia. Jadi tak sepatutnya, tak sepantasnya manusia memalingkan maknanya hingga mengatakan Islam belum sempurna. Ya, akhirnya berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi sempurna adalah mulianya ayat, sebagaimana mulianya tempat, mulianya waktu, mulianya peristiwa saat itu. Ya, akhirnya berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ya. Demikian, atau sedikit ditambahkan apa yang dikatakan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu itu juga bantahan kepada perkataan seorang Yahudi yang mana dia berkata kepada Umar, beliau mengatakan, sungguh-sungguh hai Umar, telah turun satu ayat kepada kalian. Seandainya itu ayat turun kepada orang Yahudi, niscaya mereka bangsa Yahudi akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Nah, maka Umar menjelaskan bahwasanya ayat itu turun di hari Id, di hari Jumat, yaitu hari hari Arafah, hari Id untuk para haji. Berarti itu ayat turun di 2 hari raya, ya kan? Hari raya Jumat dan hari raya haji. Ya, itu ikhwah. Yuk terus. Bismillah. Wa yatamassasul qismul makiyyu 'anil madani min haitsul uslubi wal mawdu'i. Dan perbedaan jenis dan bagian makki berbeda keistimewaannya dari madaniyah dari sisi uslub konteks kalimat dan dari sisi maudhu topik atau tema atau isi yang ada di dalamnya. Amma min haitsul uslub bahwa adapun dari sisi uslub dari konteks kalimat, maka dia al-awal
al-ghalibu fil makiyyi quwwatul uslubi wa siddatul khitabi li'anna ghalibal mukhatabina muqriduna mustakbiruna wala yaliku bihim illa dhalik. Iqra surati al-mudaththir al-qamar. Suratai. Iqra suratai mudaththir wal qamar. Terus Amal madaniyu fal ghalibu fi uslubihil linu wa suhulatul khitabi li'anna ghalibal mukhatabina muqbiluna munqaduna. Iqra surat al-Maidah. Adapun dari sisi uslub, maka diantaranya yang pertama adalah paling banyak di dalam makiyah adalah kuatnya uslub, kuatnya konteks kalimat, dan kerasnya pembicaraan, kerasnya pesan dalam makiyah. Dikarenakan kebanyakan yang diajak berbicara di dalam makiyah adalah orang-orang yang berpaling, orang-orang yang sombong dan tidak pantas dengan mereka kecuali dengan yang demikian itu. Bacalah surat Al-Mudaththir dan surat Al-Qamar. Adapun pada Madaniyah, maka kebanyakan di dalam konteks kalimatnya adalah lembut dan mudah bagi yang diajak berbicara. Dikarenakan kebanyakan yang diajak berbicara adalah orang-orang yang makbul, orang-orang yang mau menerima, dan orang-orang yang mukbilun, orang-orang yang arahnya sudah betul, sudah menghadap kepada kebenaran. Kebanyakan dari yang diajak berbicara adalah orang-orang yang arahnya sudah betul, yang mau diajak berbicara, dan orang-orang yang jadi misalkan mukbilun itu kita mau ke Solo, itu sudah ngarah ke Solo, dan mungkodun udah melangkah ke Solo, itu namanya mukbiluna munkodun, ya gitu. Jadi nggak perlu banting setir, ya kan? Nggak perlu balik arah. Tapi kalau yang dimaki itu perlu banting arah. Coba orang yang berjalan kencang salah arah, kamu teriak enggak? Teriak, ya kan? Teriak, makanya dinamakan dengan kuwatul uslub, sidatul khitab. Karena memang mengingatkan, mengarahkan orang untuk putar balik, gitu kan gitu. Untuk putar balik. Tentu itu perlu suara yang lebih keras, penjelasan yang lebih kuat, meyakinkan kalau Anda itu arahnya masih salah, masih tolak belakang. Percuma Anda pacu dengan cepat, akan semakin justru jauh dari tujuan, maka segera diingatkan. Nah, karena kalau segera maka perlu kuwatul uslub, perlu sidatul khitab. Nah gitu. Karena mereka masih mu'ridun, masih berpaling, masih salah arah. Ikan itu kan? Itu berpaling salah arah, kan gitu. Seharusnya ke kiri, dia ke kanan. Kan itu salah arah, kan gitu. Seharusnya lurus, dia malah belok, ya kan gitu. Maka harus biar putar balik lagi. Dan juga mustakbirun, mereka belum mungkodun, mereka belum mau tunduk dan patuh. Mereka diingatkan pun waktu itu masih enggan menerima, butuh tapi belum mau menerima, namanya mustakbirun. Nah, makalah tidak layaliku bihim illa dzalik, maka tidak layak untuk mengingatkan mereka kecuali cara itu, cara kuwatul
uslub, cara sidatul khitab. Jadi begitu. Nah, berbeda dengan di Al-Madani. Di Al-Madani itu keadaan manusia saat itu sudah mukbilun. Mereka semua udah mengarah kepada Allah. Mereka udah menuju kepada iman. Kan itu, udah menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah munqadun, tunduk, patuh meniti jalan tersebut. Nah, maka tinggal menyempurnakannya. Tentulah di situ tidak perlu keras pun mereka sami'na wa atau. Nah, bahkan mereka rindu untuk mendapatkan tambahan petunjuk kan gitu supaya lebih terang. Maka tentu salah jika dikerasi, ya kan? Tidak pas jika dengan gaya bahasa yang tegas. Maka cukup dengan alin. Dengan apa? Dengan lin, dengan suhulatul khitab. Ya, terus. Bismillah. Asani al-ghalibu fil makiyyi qisarul ayati wa quwwatul muhajjadah li'anna ghalibal mukhatabina mu'aniduna musyaqquna wa khutibu bima taqdihi haluhum. Iqra surat at-tur. Amal madaniyu wal ghalibu fihi tulul ayati wa dzikrul ahkami mursalatan biduni muhajjatin li'anna halahum takdi dalik. Iqra ayat daini fi suratil Baqarah. Keistimewaan ditinjau dari uslub yang kedua adalah kebanyakan ayat-ayat di Makkiyah itu ayat-ayatnya pendek dan kuatnya hujah, dikarenakan kebanyakan orang yang diajak berbicara yaitu orang-orang yang menentang, orang-orang yang keras, orang-orang yang menentang, orang-orang yang memisahkan diri dari jalan yang lurus. Ya, orang yang memecah belah, orang yang memecah jalan. Orang-orang yang menentang dan orang-orang yang memisahkan diri dari jalan yang lurus, orang yang memecah belah. Maka mereka diajak berbicara sesuai dengan keadaan mereka. Bacalah surat At-Tur. Adapun Madaniyah, pada ayat-ayat Madaniyah, maka kebanyakan di dalamnya adalah ayat-ayat yang panjang dan disebutkan hukum-hukum yang panjang yang tanpa hujah, dikarenakan keadaan mereka yang menyesuaikan dengan yang seperti itu. Bacalah ayat tentang hutang di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Khawati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat penting sekali, baik untuk menata diri kita dan lebih-lebih untuk kita menata keluarga kita, untuk menata masyarakat kita. Kita hendaknya mengerti pembagian-pembagiannya, ya sebagaimana juga ada perbedaan antara Makki dan Madani sesuai perbedaan keadaan mereka, keadaan masyarakat yang saat itu diseru, diberikan nasihat dan arahan, kan gitu. Tentu kita harus juga nanti bisa hikmah, bisa menempatkan pada tempatnya. Ya, jangan terbalik nanti bikin yang kita nasihati ya ngambek kan gitu. Karena kita yang salah tidak pada tempatnya kan gitu. Jadi kita mesti sesuai dengan kondisi. Nah, di sini diterangkan kondisinya begitu. Kondisinya dilihat nanti keadaan masyarakat,
dan cara mengatasinya. Cara mengatasinya sini diterangkan dua sisi, al-uslub dan al-maudhu. Namun yang kita bahas baru al-uslub, ya, al-maudhunya belum. Nah, al-uslubnya di sini diterangkan ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita memang supaya terlatih juga ya, terlatih untuk memahami nas-nas yang seperti ini. Untuk ayat-ayat yang makkiyah yang turun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang mana saat itu keadaan masyarakat mereka orang-orang yang mu'ridun, orang-orang yang jalannya masih berkebalikan dari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka masih mu'ridun, jalannya masih berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jalannya belum benar tujuannya. Ya kalau cuman tujuannya betul, sedikit menyimpang masih mungkin kan itu. Ini memang beda arah, ya kan, beda arah kan itu. Beda arah, namanya mu'ridun. Mereka masih beda arah. Jadi arahnya arah kemajuan, pengertian maju, pengertian bahagia, pengertian sukses, itu semua masih tolak belakang. Ya, tolak belakang itu, tolak belakang. Dinamakan adalah mu'ridun gitu kan. Mereka orang-orang yang berpaling. Orang-orang yang berpaling, orang-orang yang mustakbirun, orang-orang yang mereka menyombongkan diri, membutuhkan arahan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan petunjuk, diberi petunjuk tapi mereka merasa enggak butuh petunjuk. Nah, maka dinamakan mustakbirun, ya kan. Mereka orang-orang yang membutuhkan arahan yang benar, membutuhkan petunjuk yang lurus, butuh itu, nah, diberi petunjuk yang lurus, arahan yang benar, tapi mereka merasa benar, nggak butuh petunjuk tersebut, ya kan, namanya apa? Mustakbirun, nah itu, mereka orang-orang yang sombong. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, nah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau seperti ini ya perlu dialog, ya. Ini dialog ini mesti muhajah. Ini muhajah, ini dialog, diskusi. Mesti apa muhajah? Mesti disertai muhajah, bukti-bukti, alasan, landasan benarnya yang disampaikan, benarnya yang dinasihatkan, dan salahnya yang mereka pegang, kan begitu. Itu namanya muhajah, ya, muhajah begitu. Jadi perlu bukti-bukti, hujah-hujah, alasan benarnya menuju kepada Allah. Nah gitu. Benarnya menuju kepada seruan yang disampaikan. Jadi butuh dialog. Nah gitu. Ini karena yang dihadapi adalah jenis manusia, jenis masyarakat yang mereka itu mu'ridun, mustakbirun. Nah ini kita sekarang di mana? Ya gitu. Kalau kita mendai masyarakat yang madani enak ya. Kita lemah lembut aja, tinggal menyampaikan hukum-hukum dia itu. Tapi ya terkadang dan mungkin sekarang malah cenderung kayak yang pertama sekarang gitu. Makanya kita harus juga pandai-pandai muhajah. Ya, harus pandai-pandai muhajah. Pandai-pandai memberikan hujah, alasan, bukti benarnya yang kita sampaikan, benarnya Islam, indahnya Islam. Nah kalau nanti masyarakat kita kayak tipe masyarakat yang sebelum beliau hijrah, ya berarti kita dakwahnya harus kita sendiri harus paham kuwatul uslub. Ya, kita harus paham syiddatul khitab dan kita harus punya kuwatul
muhajah walaupun dengan kata-kata yang pendek. Ya kan, kisorul ya dengan kata-kata yang pendek tapi yang tegas, ya kan itu, yang kuat pengaruhnya, nah gitu. Karena yang dihadapi orang yang belum masih salah jalan, perlu banting setir. Kalau kamu pakai yang panjang-panjang ya kelamaan nunggu salah arah kok panjang-panjang mengarahkan, ya kan itu kan, cukup pendek kan gitu. Nah, gitu. Pendek tapi kuatul muhajah. Itu harus kita miliki di situ nanti. Kita kalau mendakwai orang-orang yang jalannya masih berkebalikan, ya kan, masih berkebalikan, namanya mu'ridun kan gitu. Udah mu'ridun diingatkan masih ngeyel mustakbirun kan gitu. Ya kan, itu namanya mu'ridun mustakbirun. Masih menantang. Yang betul bukan kamu tapi saya yang betul, kamu yang salah. Kan itu kan. Itu namanya perlunya muhajah itu, untuk punya kuatul muhajah. Nah, kita juga ada sekarang bagian-bagian yang seperti itu, ya kan, ada bagian seperti itu. Ada bagian-bagian yang mengatakan Islam belum sempurna, ya kan gitu, mengatakan Islam belum sempurna, sehingga tidak bisa kita itu dengan Islam mengatakan pasti benar, ya kan gitu. Tidak bisa mengatakan Islam pasti benar karena Islam sendiri belum sempurna. Nah, ini nanti akhirnya kacau kan gitu. Jadi perlu syiddatul khitab, ya kan, perlu kuwatul uslub, perlu kuwatul muhajjah, dan bisa memilih kata-kata yang pendek. Kan gitu. Demikian nanti. Ikhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala. Beliau contohkan untuk yang seperti ini apa yang ada pada surat Al-Muddatsir ataupun juga yang ada pada surat Al-Qamar. Ya. Diambil contoh ikhwah dalam surah Al-Muddatsir. Ya, surah Al-Muddatsir misalnya sebagaimana di sana Al-Muddatsir firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dilihat Al-Muddatsir ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Al-Muddatsir nomor suratnya berapa? 74 ya. Al-Muddatsir ya. Dilihat ikhwah, misalkan di Al-Muddatsir ayat 8, faida nukira fin naqur, apabila ditiup sangkakala, fadzalika yauma idi yaumun asir, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sangat sulit. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir sangat sulit, lagi ghairu yasir, tidaklah mudah. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang-orang yang kata Allah, aku telah menciptakannya sendirian. Nah gitu. Ya kan, biarkanlah kata Allah, aku bertindak, menindak mereka-mereka yang seperti itu, toh mereka juga murni ciptaanku, ya kan itu kan, murni ciptaanku. Dan aku pun udah menjadikan untuknya harta benda yang banyak, udah menjadikan untuknya anak-anak yang menyenangkan bersama dia, bukan anak yang tinggalnya di kejauhan, ya kan itu.
Makanya nikmat yang paling nikmat itu apa? Berkumpul sama keluarga dalam keadaan aman, badannya sehat, ada yang dimakan. Itu sudah dunia seisinya. Hah? Iya. Betul. Kau punya uang, mobilnya Alphard tapi numpak rapena, awake loro. Karo Grand awake sehat pilih ndi? Nek kuwi ra takon. Nek kuwi ra takon, nek Alphard sehat ora takon. Milih antara sehat numpak Grand loro numpakane Alphard pilih ndi? Sehat. Ya kan gitu. Tentu enakan yang sehat, ya kan? Enakan yang sehat, pasti begitu. Enakan yang sehat. Yang penting sehat, naik apapun enak. Ya itu kan gitu. Naik apapun enak gitu. Itu yang sehat. Makanya kita juga usahakan sebetulnya bagaimana badan sehat, bagaimana makanannya sehat, bagaimana juga rumahnya itu sehat. Itu penting itu. Kita harus mengutamakan juga rumah yang sehat, rumah yang cukup sinarnya, rumah yang cukup pergantian udaranya, ya kan gitu. Rumah yang bagaimana aman dari tikus, ya kan gitu, enggak bau tikus kan gitu, kan demikian. Itu kan itu karena itu nikmat yang kita sesungguhnya selalu bisa bersama kita, itu yang akan nikmat sehingga kita bisa banyak bersyukur kepada Dia Subhanahu wa ta'ala gitu. Itu yang penting. Ya. Enggak tahu sekarang rumahnya dibikin pres-presan, enggak ada jendela, enggak ada cahaya, menggunakan lampu karo AC ya walu. Atau kipas angin. Nggak tahu ini yang bener siapa. Kalau Nabi kan yang penting nanti kan sehat, itu rumah yo sing sehat, konsumsinya yo sing sehat kan gitu. Ya toh. Saiki nganggone omahe renek cahaya, renek udara, nganggone kipas angin, nganggone AC, macane HP karo turu nah gitu. Macane kurang sehat nah gitu. Hah? Itu kita namanya maju tapi perlu diintrospeksi. Ya kan, perlu diintrospeksi itu sebetulnya. Kemajuan kita ini harus diintrospeksi itu. Karena yang penting seharusnya kan keluarga nggak jauh, dalam keadaan aman, badan semuanya sehat, ada yang dimakan. Itu harus ayo kita bersyukur kepada Allah. Ngaji yo penak kan itu kan. Dan itu ngaji penak kan gitu, ngaji enak. Jadi cuma 3 itu kok tadi. Di 3 itu tadi. 3 itu. Ya itu yang demikian dulu. Ternyata nggak selesai ya. Di prakteknya di surah apa tadi? Al-Qamar dan Al-Mudaththir. Tolong itu dibaca ya, dibaca aja. So kita ulangi lagi. Contoh penerapan praktek di kedua itu surat ya. Karena beliau memerintahkan Iqra itu kan. Iqra berarti kita ayo baca dulu, baca surah Al-Mudaththir dan surah Al-Qamar ya gitu. Jadi wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.